Hai, perkenalkan nama saya Andre, saya dari program studi Teknik Informatika dari Universitas Majung Malang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan mengenai apa itu fragmen. Saya juga telah membuat sebuah aplikasi yang menunjukkan penerapan dan apa itu fragmen. Nah, sebelum saya menunjukkan aplikasi saya ingin meluruskan dulu pandangan kita, menjelaskan pengertian kita mengenai apa itu fragmen. Karena kalau tidak diluruskan dulu, kita akan berpikiran bahwa fragmen itu apa. Kita tidak akan nyambung sebelum kita meluruskan apa itu fragmen. Benar begitu, bukan? Oke, lanjut. Kalau begitu, apa itu fragmen? Fragmen merupakan sebuah bagian, sebuah komponen UI, user interface, yang merepresentasikan tampilan pada layar teman-teman. Yang artinya, dia itu merupakan sebuah komponen UI yang berguna untuk membuat UI teman-teman itu semakin bagus. Ya, tentu saja harus desain dulu kan. Kemudian, fragmen ini merupakan bagian dari UI sebuah activity. Nah, fragmen ini biasanya juga disebut dengan sub-activity. Lalu, fragmen ini kenapa disebut dengan sub-activity? Kenapa disebut sebagai bagian UI dari sebuah activity? Karena fragmen ini mirip dengan activity. Kenapa mirip? Mirip dengan activity dalam hal stack, atau lebih tepatnya back stack. Dia ketika ada fragmen baru, dan dia diklik, kemudian diklik back, dia akan kembali ke fragmen sebelumnya. Seperti itu. Dia akan mirip dengan activity dalam hal penggunaan stack-nya. Kemudian, adanya mempunyai life cycle sendiri. Nah, life cycle sendiri ini yang mempunyai arti di mana activity itu mempunyai life cycle sendiri. Dan telah disebutkan sebelumnya bahwa fragmen adalah bagian dari activity. Makanya, dalam activity ada fragmen, yang activity memiliki life cycle sendiri, dan juga fragmen memiliki life cycle-nya sendiri. Gitu. Kemudian ada fragmen bergantung pada activity. Nah, fragmen bergantung pada activity ini, seperti yang telah disebutkan di slide sebelumnya, bahwa fragmen ini merupakan bagian dari sebuah activity, yang artinya fragmen tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya activity. Begitu. Kemudian untuk contoh penerapan fragmen. Contoh penerapan fragmen pada kasus kali ini, secara kasarnya kita bisa bilang bahwa penerapan fragmen dalam sebuah aplikasi yang bisa kita lihat di layar teman-teman, itu ada contoh aplikasinya sebelah kiri ya, itu ada contoh dari penerapan fragmen pada sebuah aplikasi, di mana aplikasi ini ada sebuah activity dan ada fragmen di dalamnya. Di mana di sebelah kiri adalah fragmen kedua, dan sebelah kanan adalah fragmen pertama. Hal ini memungkinkan karena dalam sebuah activity bisa ada banyak fragmen. Nah, ini adalah contoh penerapan kasarnya seperti itu. Untuk lebih lanjutnya, tingkatnya lebih tinggi lagi, yaitu menggunakan fragmen pada dengan list. Nah, penerapan fragmen dengan list ini bertujuan untuk memperindah desain UI dan lain-lain. Mempercantik itu mungkin juga bisa, dan sesuai kebutuhan itu juga bisa. Nah, fragmen dengan list ini, ketika salah satu itemnya diklik, maka dia akan mengeluarkan item yang telah disimpan di fragmen tersebut. Contohnya ketika kita klik item home, maka di fragmen kedua akan keluar gambar home dan juga apa yang telah disimpan di dalam item home itu, fragmen home itu. Kemudian lanjut bahwa ada contoh penerapan fragmen berikutnya, yaitu adalah contoh penerapan fragmen dari list juga. Tapi dia ini mengambil penerapan yaitu penyaluran data dari satu fragmen ke fragmen yang lain. Nah, ini digunakan dengan list pada Android yang versi lawas. Kalau teman-teman memiliki Android versi lawas juga, mungkin masih memiliki aplikasi kontak seperti ini. Nah, aplikasi kontak seperti ini yaitu menerapkan list pada aplikasinya, yaitu ketika kita klik salah satu itemnya, di sebelah kiri itu ada list view-nya, kemudian kita klik itemnya, salah satu itemnya, dan dia akan keluar detail view-nya, fragmennya akan keluar dengan detailnya yang telah disimpan di fragmen pertama tadi, dengan item list tadi itu. Ketika salah satu item diklik, dia akan mengeluarkan detail dari item tersebut. Gitu. Nah, kemudian saya mempunyai satu contoh video, di mana video ini diambil dari YouTube milik YouTuber lain. Saya akan cantumkan linknya di bawah nanti. Nah, di video ini akan diperlihatkan tentang mengenai penerapan list dengan fragmen. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ketika kita klik videonya, maksud saya ketika kita klik aplikasinya, dia akan mengeluarkan list dari situ, fragmen 1 sampai fragmen 4. Nah, fragmen 1 ketika item fragmen 1 diklik, dia akan mengeluarkan item atau apapun detail view-nya yang disimpan di fragmen pertama tadi, ataupun fragmen-fragmen berikutnya. Dan begitu seterusnya. Ketika kita klik salah satu itemnya, dia akan mengeluarkan detailnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya akan melakukan demo aplikasi pada aplikasi yang telah saya buat. Nah, di sini bisa dilihat pada layar teman-teman sekalian bahwa fragmen di sini itu diterapkan pada aplikasi saya. Nah, aplikasi saya ini menggabungkan antara intent, activity, dan juga fragmen. Bisa lihat sini bahwa saya memiliki aplikasi dengan judul fragmen, kemudian ada dua button yaitu start dan juga credit. Dan di mana intentnya? Intentnya adalah ketika kita klik salah satu button ini, gitu. Ketika kita klik credit,
dengan intent ini, dia akan memindahkan ke activity yang lain, dan activity yang kredit ini, saya memiliki activity kredit, yaitu saya sebagai pengembangnya. Kemudian kita klik back, dia akan kembali ke main menu dengan intent activity tadi. Kemudian, ketika kita klik start, dia akan memindahkan dengan intent tadi ke activity yang untuk fragmennya ini. Nah, di activity yang ini, saya menggunakan fragment. Nah, fragment ini digunakan dengan penerapan penyaluran data dari fragment satu ke fragment yang lainnya. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan class frame, maksud saya menggunakan container frame layout, dan juga menggunakan class fragment manager, dan juga menggunakan class fragment transaction. Nah, bisa dilihat di sini bahwa saya membuat sebuah aplikasi ini, saya membuatnya dengan edit text. Di sini bisa diisi. Jadi ketika kita mengisi pada text field text ini, lalu kita klik button ini, dia akan memindahkan data yang telah kita isi ke fragmen berikutnya. Contohnya seperti ini. Kita ketik lala gitu ya. Kita klik button ini, dia akan memindahkan ke fragmen berikutnya. Dan fragmen berikutnya ini dia akan menampilkan data dari isi yang telah kita berikan tadi. Ketika kita klik lala, dia akan keluarkan lala. Ketika kita klik back, dia akan kembali ke activity, maksud saya ke fragmen sebelumnya. Sebagai contoh lagi, ketika kita klik OOP itu, dia akan mengeluarkan sesuai persis dengan apa yang kita ketikkan tadi. Nah, begitu. Itu merupakan contoh penerapan fragmen dengan penyaluran data dari fragmen pertama ke fragmen kedua, atau dari satu fragmen ke fragmen yang lainnya. Kira-kira begitu. Jadi ketika teman-teman masih memiliki kebingungan ataupun pertanyaan mengenai apa itu fragmen dan bagaimana menerapkannya dalam sebuah aplikasi, mungkin teman-teman bisa menaruh penilaian teman-teman di kolom komentar di bawah. Jadi, saya pikir cukup untuk sekarang. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, dan have a great day.